Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengukuran pemusatan. Poinnya adalah min atau nilai rata-rata. Min atau nilai rata-rata, ya, ada dua pendekatan yang bisa digunakan. Di sini ada data tidak berkelompok atau data yang tidak bersusun dan data berkelompok atau tersusun. Yang masuk data berkelompok adalah data yang dalam tabel distribusi frekuensi. Min atau rata-rata hitung untuk data yang tidak berkelompok juga ada beberapa macam. Di sini untuk mengukur rata-rata sebenarnya atau populasi, di mana rumusnya adalah mu. Mu di sini sigma xi per n, ataukah mu sigma xi itu adalah x1 ditambah x2 ditambah x3 sampai x ke n, sampai jumlah x yang ke n, dibagi dengan n jumlah data populasi. Untuk rata-rata perkiraan sampel, rumusnya adalah x bar. X bar di sini adalah sigma xi per n, di mana sigma xi adalah penjumlahan dari x1 ditambah x2 ditambah x3 sampai x ke n dibagi dengan n. Sigma xi adalah data ke 1 dari variabel x, n-nya jumlah data. Perhatikan contoh berikut. Berikut adalah nilai produktivitas karyawan pada PT ABC. Ada 24 nilai produktivitas. Ada X1, X2, X3 sampai X24. Dari data mentah ini, hitunglah nilai rata-rata hasil yang sebenarnya, ataukah mu. Ambil sampel sebanyak 8. Hitunglah rata-rata perkiraan dari 24, maka kita ambil 8, itu namanya sampel perkiraan. Nah, untuk soal yang sampel perkiraan di sini adalah hasil yang digarisbawahi merupakan sampel. Kita lihat perhitungan dari nilai soal yang tadi. Ada 24 nilai produktivitas karyawan. Mu sama dengan sigma xi per n. N besar populasi, n kecil sampel. Nah, berarti nilai untuk x1 sampai x24 kita jumlahkan. Ya, x1 tadi ada 60, x2 ada 71, x3 ada 80, 75 dan seterusnya sampai ke x24 dibagi dengan n-nya 24. Maka ketemu rata-rata populasi adalah 62,04. Nah, selanjutnya dari angka 24 kita ambil 8, kita akan mencari berapakah rata-rata sampelnya. Nah, sampel yang digarisbawahi itu berarti yang kita hitung. Perhatikan kembali soalnya, yang digarisbawahi berarti x2, x5, x7, x8, x12, x15, x17 dan x19. Itu 8 dari 24 yang ada. Kita ambil 8, kita masukkan rumus rata-rata sampel. Maka rumusnya adalah x bar sigma xi per n kecil
Sigma XI adalah penjumlahan dari X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai ke X ke N. Nah, jadi yang digaris bawahi tadi ada 71 X1, 94, 55, 41, 35, 70, 50, dan 48 dibagi dengan N, jumlah sampelnya tadi 8. Maka rata-rata sampel ditemukan adalah 58. Di sini terlihat bahwa 58 sedikit jauh dari angka 62. Jadi rata-rata sampel itu semakin sedikit sampel, nilai ini akan semakin jauh dari rata-rata yang sebenarnya. Jika jumlah sampel ditambah dari 8 menjadi 20, maka kemungkinannya adalah nilai rata-rata yang akan dihasilkan nanti akan mendekati 62,04 karena hampir mendekati angka 24 dari jumlah populasi yang ada. Itu kesimpulannya. Selanjutnya untuk data yang berkelompok. Untuk data yang berkelompok atau tersusun, nah cirinya adalah nanti dia sudah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jika data itu masih tidak berkelompok, maka sebaran datanya akan merupakan data mentah X1 sampai X sekian. Nah, itu namanya tidak berkelompok. Jika berkelompok maka tersusun dalam satu tabel. Untuk data yang berkelompok, rumusnya adalah X bar min rata-rata X bar sigma XI FI dibagi dengan sigma FI, atau rumus lain adalah X bar sama dengan sigma FI MI dibagi sigma FI. Untuk nilai XI atau MI, nah X itu nilainya nanti jika M adalah titik tengah kelas. Karena nanti dia dalam distribusi frekuensi, maka mencari terlebih dahulu berapakah titik tengah kelasnya. Kita coba dengan contoh. X adalah X adalah harga barang, F adalah jumlah barang yang terjual. Dari data itu hitunglah rata-rata harga dari data yang ada. Nah, berarti di sini kita sudah punya data tentang F dan tentang X. Meskipun dia tidak dalam tabel distribusi frekuensi, di sini akan terjelas terlihat. Berarti di sini F-nya ada, X-nya ada. Maka kita langsung merubah tabel ini menjadi tabel yang seperti bawahnya ini. Nah, di situ kita rubah X dan F karena nanti kita akan mencari X bar sigma FI XI dibagi dengan sigma FI. Sigma FI XI itu adalah kita nyari penjumlahan dari FI dikalikan XI. Berarti di sini FI kalikan XI itu FI XI. Jika dijumlahkan maka sigma FI XI. Nah, maka di sini FI XI untuk nomor 1 425 kita kalikan 8. Maka ini hasilnya 3400 dan seterusnya. Setelah itu kita jumlahkan. Hasil penjumlahan ini namanya sigma FI XI. Ya. Oke. Sigma FIXI berarti di sini 34 325 dibagi dengan 70. Nah, itu rata-rata nilai dari data ini.
Kita coba dengan contoh yang lain. Nah, di sini kita akan punya dengan menggunakan rumus yang satunya, ini namanya tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel di sini ada panjang kotak, ada jumlah 60 sampai 62, itu namanya interval. Dari nilai ini maka kita lihat tabel bawahnya, kita akan mencari titik tengah kelas atau MI. Titik tengah kelas berada dalam ini. Nilai yang terbesar kita kurangi nilai yang terkecil dibagi 2. Ini MI, titik tengah kelas. Batas atas dikurangi batas bawah dibagi 2. Setelah itu kita kalikan F dengan M, maka di sini dapat FI MI, MI FI sama saja. Setelah itu kita kalikan FI MI, 5 kali 6 1 305, 18 kali ini 1152. Setelah itu kita jumlahkan. Penjumlahan ini namanya sigma MI FI. Penjumlahan dari nilai F, maka ini namanya sigma FI. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan ke rumus. Karena tadi kita sudah punya MI FI, berarti rumus kita adalah X bar sama dengan sigma FI MI per sigma FI. Nah, sigma FI MI sudah ketemu, 6745 dibagi dengan sigma FI dibagi dengan 100, maka ketemu 67,45. Cara yang seperti ini namanya cara panjang. Kalau kita lihat dengan ada satu lagi cara yang namanya shortcut, ya, berarti di sini X bar sama dengan X0 plus P kali sigma FI DI per sigma FI. Di sini ada X0 titik tengah kelas, di mana DI sama dengan 0. D-nya adalah penyimpangan standar tiap-tiap kelas, di mana DI sama dengan 0 diletakkan pada distribusi frekuensi yang nilainya paling besar. Bagaimana dikatakan nilai yang paling besar? Kita lihat contoh berikut dengan soal yang sama dengan sebelumnya. Maka di sini nilai yang paling besar untuk frekuensi. Nah, di sini ada 15, 18, 42, 27, 8. Maka nilai yang terbesarnya adalah 42. Nah, berarti di sini nilai 42. Frekuensi yang mempunyai nilai yang paling tinggi, kita kasih skala DI-nya dia 0. Nah, dari nilai 0 ini untuk nilai yang terbesar, di mana DI sama dengan 0, maka ke atas adalah min, ke bawah plus. Jadi min 1, min 2 ke atas, di bawah 0 ada 1 dan 2. Jadi ke atas min, ke bawah plus. Setelah itu kita punya FI, kita punya DI, punya X0. Apa yang belum ada di rumus ini? X0 sudah. P adalah interval. Interval adalah jarak dari 60 ke 62. Oke. Nah, terus berarti kita akan mencari sigma FI DI. Jika sigma FI DI, nah, maka di sini F kalikan D. 5 kali min 2, 18 kali min 1, 4 FI DI, 42 kali 0. Maka di sini ketemu FI DI nya adalah 15. Setelah ketemu sigma FI DI, di sini ada sigma FI, maka kita langsung memasukkan ke dalam rumus. X0 ditambah B. X0 adalah titik tengah kelas, di mana DI sama dengan 0. Kita lihat fokus kita adalah ini. Nah, ini fokus kita di sini. Nah, maka di sini kita akan lihat titik tengah kelas di mana DI sama dengan 0 antara 66 dan 68. Berarti di sini adalah 67 untuk X0. P interval. Interval itu 66 sampai 68. Ada 3. Sigma FI DI berarti ini FI DI per sigma F. Nah, maka di sini akan ketemu 67,45. Nah,
67,45 di sini kita bandingkan dengan yang cara panjang yang FI MI. Kita perhatikan angkanya akan sama. Nah, berarti di sini ada 67,45. Ya, begitu juga dengan yang di shortcut. Nah, kita tahu perbedaannya. Nah, untuk mencari DI, jika kita ingin tahu ini min 1, min 2 dari mana, angka ini bisa dicari dengan DI sama dengan M1 min X0 per 1 dan seterusnya. Maka akan ketemu min 1. Jika angka ini lebih dari 5, maka tinggal di sini berarti min 3, min 4 dan seterusnya, 3, 4 dan seterusnya. Oke. Ini pertemuan kali ini cukup sampai sekian. Kita akan lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya, yaitu membahas tentang median, nilai tengah. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.